pimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Oke, berdiri ya anak-anak. Ya Ibu. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan kamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Terima kasih ya kepada Arifin yang sudah membimbing kita dalam doa. Ya Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu presentasi dulu ya. Ya Ibu. Ya, Hadir Ibu. Kosti, Selvi, Hadir Ibu. Put, hadir Ibu. Oke, beri aplaus dulu. Ternyata kalian ada semua hari ini ya. Iya, Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pembelajaran ya anak-anak. Ya Ibu. Di dalam Ibu sudah menyiapkan 2 buah gambar. Coba perhatikan. Gambar yang pertama, gambar apa anak-anak? Pohon Ibu. Oke, sedangkan gambar yang kedua, Tangan Ibu. Oke. Anak-anak, coba kalian perhatikan kedua gambar tersebut. Yang pertama tadi gambar tanaman dan yang kedua dari gambar batu. Menurut kalian, kedua gambar tersebut sama atau tidak? Beda Ibu. Oke. Kenapa tidak sama? Siapa yang mau menjawab? Saya Ibu. Oke, kepada adik-adik, silakan. Karena gambar yang pertama itu tadi Bu, yang mana itu menunjukkan tanaman, yang di dalamnya ada pohon. Nah, sedangkan di gambar kedua itu gambarnya batu Ibu. Otomatis itu tidak sama Ibu. Iya, bagus sekali ya. Jawabannya tadi benar. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dengan mempelajari materi ini, kalian akan bisa membedakan mana yang makhluk hidup dan mana yang bukan. Ini penting agar kita bisa menjaga dan merawat makhluk hidup di sekitar kita. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian makhluk hidup. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga, memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, menurut kalian, apa yang termasuk ke dalam makhluk hidup? Siapa yang bisa menjawab? Ibu. Oke, kepala Ibu, Bu persilakan. Manusia Ibu. Oke, benar sekali, kita berikan aplaus dulu. Saya Ibu. Iya, Hewan Ibu. Iya, benar sekali. Beri aplaus untuk adik-adik ini. Siapa lagi yang saya Ibu? Oke, kepala Selvi. Tumbuhan. Iya, benar sekali, kita beri aplaus dulu. Apa yang kalian jawab dari benar semua ya anak-anak? Ya. Jadi kita akan membahas bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup itu satu persatu. Yang pertama yaitu bernapas. Anak-anak, semua makhluk hidup itu bernapas. Bernapas adalah proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang dan tumbuhan melalui stomata. Menurut kalian, apa yang terjadi ketika kita tidak bernapas? Siapa yang bisa menjawab? Oke, kepada Tosi, Ibu silakan. Iya, benar sekali ya. Jadi anak-anak, tanpa bernapas, makhluk hidup itu tidak bisa bertahan hidup. Sekarang kita masuk ke ciri yang kedua, yaitu memerlukan makanan. Jadi anak-anak, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air untuk mendapatkan energi. Manusia dan hewan itu membutuhkan makanan, sedangkan tumbuhan yaitu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Anak-anak, apa yang terjadi sih ketika kita tidak makan? Saya Ibu. Oke, kepada adik-adik. Kalau kita tidak makan Ibu, tubuh terasa lemah. Iya, benar sekali ya. Jadi anak-anak, makanan itu memberi kita energi untuk bisa beraktivitas. Ciri yang ketiga yaitu bergerak. Jadi anak-anak, kita semua ini adalah makhluk hidup yang bisa bergerak. Manusia bisa berjalan, sedangkan hewan bisa berlari atau terbang. Tumbuhan anak-anak bergerak mengikuti cahaya. Anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari gerakan hewan? Saya Ibu. Oke, kepada Ibu.
Contohkan hewan ya Ibu, ikan itu berenang Ibu. Iya, benar sekali ya. Saya lagi yang bisa menjawab. Ibu, Oke, burung itu terbang Ibu. Iya, benar sekali ya. Jadi, gerak itu membantu makhluk hidup biar bisa bertahan hidup. Oke, yang berikutnya, ciri yang berikutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya yaitu bayi yang menjadi dewasa atau tumbuhan yang mulainya dari biji menjadi sebuah tanaman. Anak-anak, itu ada pertanyaan. Menurut kalian itu, kan kalian masa pertumbuhan kita itu mulai dari bayi menjadi dewasa. Itu termasuk apa, anak-anak? Pertumbuhan. Iya, benar sekali ya. Jadi itu adalah bukti kita mengalami pertumbuhan. Ya Ibu. Oke, ciri yang berikutnya yaitu berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Jadi anak-anak, menurut kalian kenapa itu kita harus berkembang biak? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu. Oke, kepada Tike, silakan. Jadi Ibu kenapa Kenapa kita harus kita harus berkembang biak Ibu agar kita itu tidak punah. Iya, benar sekali anak-anak. Ketika kita berkembang biak, otomatis populasi kita itu tidak akan menurun ya. Iya. Jadi ciri yang berikutnya yaitu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Contohnya yaitu kita menarik tangan saat menyentuh benda panas. Anak-anak, apa yang kalian lakukan saat kena cahaya terang? Saya Ibu. Oke, kepada adik-adik, tidak atau kepada adik-adik yang lain siapa yang mau menjawab? Dari tadi itu adik yang terus. Saya Ibu. Oke, kepada adikku, Menutup mata Ibu. iya benar sekali ya. Itu adalah contoh atau respon terhadap rangsang karena tadi sudah terkena oleh cahaya terang. Ya Ibu. Yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup mengeluarkan zat sisa seperti keringat, urin dan karbon dioksida. Siapa yang pernah berkeringat di sini? Saya Ibu. Teman semua ya. Ya. Jadi keringat adalah contoh dari zat sisa yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Ya Ibu. Jadi anak-anak, metode berikutnya, Ibu minta kalian duduk dalam bentuk kelompok ya. Ya Ibu. Di sini Ibu ada pertanyaan yang membutuhkan untuk berdiskusi. Ibu minta satu kelompok itu 2 orang ya. Ya Ibu. Jadi pertanyaannya yaitu menyebutkan contoh ciri makhluk hidup yang berada di sekitar kita ya anak-anak. Itu pertanyaan tadi menyebutkan contoh ciri makhluk hidup yang berada di sekitar kita ya. Ibu minta nanti satu orang dari perwakilan setiap kelompok untuk presentasi ya. Oke. Sudah kan anak-anak? Sudah? Gimana anak-anak, sudah selesai? Belum. Oke, sudah selesai? Ibu minta adik kursi dulu membacakan hasil diskusi kelompoknya. Sabar. Manusia yang hidup bernafas, bergerak, makan, dan berkembang biak. Oke, benar sekali ya. Kita berikan aplaus dulu kelompok 1. Kepada kelompok 2, Ibu persilakan. Hebat Ibu. Tentunya apa anak-anak? Ibu bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang. Oke, benar sekali ya. Kita berikan aplaus dulu. Bagus sekali anak-anak. Ternyata kalian sudah bisa mengidentifikasi ciri-ciri
ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Oke, siapa yang bisa menjawab nanti angkat tangan ya anak-anak? Apa tadi ciri-ciri dari makhluk hidup? Saya Oke, kepada adik dosen Ibu persilakan. Yang pertama bernafas ibu, yang kedua Iya. memakan makanan, yang ketiga bergerak. Oke, benar sekali. Siapa lagi yang bisa menjawab? Oke, kepada adikku. tumbuh dan berkembang Ibu. Iya, ada lagi? Saya Ibu. Oke, kepada adik Yen. Pekat terhadap rangsangan Ibu. Oke, kepada adik Selvi Ibu persilakan. Kementerian Ibu. Oke, dan yang terakhir tadi apa anak-anak? Jadi anak-anak, itu tadi ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi anak-anak, kesimpulannya yang dapat kita ambil hari ini adalah semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan benda mati. Jika suatu benda bisa bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh, berkembang biak, pekat terhadap rangsang, dan mengeluarkan sisa-sisa, maka benda tersebut adalah disebut sebagai makhluk hidup. Dengan memahami ciri-ciri ini, kita bisa lebih mudah mengenali makhluk hidup di sekitar kita dan menjaga lingkungan dengan baik. Oke anak-anak, sekian saja pembelajaran yang Ibu dapat sampaikan hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu minta satu orang dulu pimpin kita dalam doa. Kepada adik Selvi, Ibu persilakan. Berdiri anak-anak. Ibu dan teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai Sampai jumpa. Terima kasih. Iya, sampai ketemu